Nyinyiran Fadlizon malah ungkap ketakutan poros Anies Rizik. Ditulis oleh Nina Nur di siwa.com. Terbitnya Gatra yang cover depannya bergambar Anies, Rizik dan JK semakin menegaskan adanya sesuatu di antara mereka bertiga. Gatra pun tidak segan menyebut perpaduan ketiganya sebagai poros JK Anies Rizik. Pembentukan poros di dalam dunia politik itu ya biasa aja. Toh kita sekarang sedang menjelang pilkada yang di dalam banyak tercipta poros-poros hasil koalisi partai di berbagai daerah. Jadi, kalaupun benar JK, Anies, dan Rizik bikin poros baru, ya sana bikin aja, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kelakuannya. Ketika Rizik dengan terang-terangan melanggar protokol kesehatan dan seakan diamini oleh Anies yang ujung-ujungnya dibela oleh JK. Nah ini yang namanya nggak bener. Wajar kan kalau publik geram dan kesal ketika Rizik sukses menggelar acara yang menghimpun kerumunan massa di Petamburan. Reaksi publik sangat masif. Mereka kecewa dan frustasi terhadap negara. Para pendukung Presiden Jokowi sendiri bahkan ada yang sudah sangat gregetan, menyebut negara kok kalah sama ormas. Tapi tidak pakai lama, Presiden Jokowi yang sebenarnya juga marah luar biasa langsung menggebrak. Pencopotan pejabat Polri dan pemanggilan saksi-saksi termasuk Anies mulai melegakan publik. Walaupun hal ini tidak serta-merta melemahkan Rizik, pihak Rizik dan Anies masih ngeles-ngeles bahkan jadi salah-salahan. Masih bikin publik gregetan. Namun, ketika TNI yang bergerak, Rizik pun terbungkam. Ini nuampol banget karena memang tidak pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selama ini publik hanya disuguhi dengan simbol-simbol kesolidan TNI dan Polri di bawah Presiden Jokowi. Tidak pernah ada aksi di depan publik, sudah saatnya menang. Dan memang manjur. Untuk kekuatan TNI dan pencopotan baliho Rizik bagaikan sebuah revolusi tersendiri yang dirasakan langsung oleh rakyat, menghapus segala kekecewaan dan rasa frustasi terhadap kelakuan Rizik dan gerombolannya sesudah kepulangannya di tanah air. Jadi wajar dong publik memberikan apresiasi tinggi pada TNI dan Polri. Salah satunya adalah dalam bentuk karangan bunga. Pemberian karangan bunga merupakan satu cara berekspresi yang cukup ampuh. Dari kata-kata yang bisa ditulis di sana hingga ke banyaknya karangan bunga tersebut tentu jadi bahan liputan berita oleh pihak media. Tentu di lain pihak juga berdampak positif buat toko bunga yang tiba-tiba kebanjiran order. Dihitung oleh cnnindonesia.com hingga Senin malam, kemarin 23 November 2020, ada sekitar 189 karangan bunga yang berjajar di depan markas Kondan Jaya di wilayah Cilitan, Jakarta Timur. Bisa jadi ada pula yang berada di dalam markas. Sementara itu, dilansir dari kompas.com, puluhan karangan bunga juga membanjiri Polda Metro Jaya, yang intinya memberikan dukungan pada Irjen Fadli Imron sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru. Yang paling epik sih dari Kak Ema. Tentu, pihak TNI dan Polri sangat mengapresiasi karangan bunga dari masyarakat ini. Ekspresi karangan bunga ini nggak main-main loh. Pertanda bahwa publik juga serius akan dukungan mereka terhadap upaya TNI atau Polri menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Nggak salah kan ketika Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman menyebut bahwa walaupun ada yang mengkritik langkahnya mencopot baliho Rizik, tapi yang mendukung lebih banyak. Siapa yang bisa membantahnya? Kenyataannya, FPI dan Rizik terbungkam, tak berkutik. Yang mengkritik TNI paling juga Fadlizon CS, dia lagi. Bahkan oleh Fadlizon, soal karangan bunga pun dinyinyirin. Ketimbang buang-buang uang untuk karangan bunga model zaman Ahok lalu, mending dikasih untuk mereka yang membutuhkan. Salam akal sehat, tulis Fadlizon lewat akun Twitternya @Fadlizon kemarin. Saya pun ngakak membaca cuitan ini karena cuitan Fadlizon bukannya menembak ke arah TNI atau Polri, melainkan malah membuka kelemahan sendiri. Dia dan gerombolannya itu termasuk poros JK, Anies, dan Rizik. Pernahkah Anies dihujani karangan bunga dan masuk berita? Pernah, isinya satir, kecaman dari para orang tua siswa yang protes soal proses PPDB Jakarta pada bulan Juli lalu. Satu momen lagi, waktu dia ultah ke-50 pada bulan Mei 2019, hanya 6 dan minim pemberitaan. Ya kalahlah dengan karangan bunga terhadap TNI atau Polri ini. Karangan bunga buat Rizik ada, bisa dihitung dengan jari. Menyambut kedatangannya di Indonesia waktu itu, yang kirim ya PKS. Fadlizon kan wakil rakyat ya, kok nyinyir sama karangan bunga? Woi, di balik karangan bunga itu ada usaha warga yang dapat untung, dari petani bunga hingga toko bunganya. Ini dinaifkan sama Fadlizon. Ketahuan banget kan bahwa nyinyiran itu adalah buat membela gerombolannya,
bukan buat membela rakyat. Selain Fadlizon, ada pula Mustafa Narawardaya yang mempermasalahkan karangan bunga itu. Dia meragukan kalau karangan bunga itu kiriman dari masyarakat. Cuitan Fadlizon dan Mustafa itu malah mengungkap ada ketakutan di pihak mereka. Popularitas itu penting di dunia politik. Ketika TNI atau Polri mengalahkan popularitas Rizik dan Anies, ini membunyikan alarm di dalam poros mereka. Publik nampak sekali berpihak ke TNI atau Polri dan Jokowi tentunya. Sementara poros JK Anies Rizik seakan jadi musuh bersama alias musuh masyarakat. Gimana mau nyapres kalau dimusuhi masyarakat? Memangnya sebesar apa sih kekuatan PA212, GNPF dan FPI? Nyatanya memang kecil kok dibanding jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Mereka pun kelimpungan gara-gara karangan bunga. Galagepan cari cara, akhirnya Fadlizon turun tangan. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.